Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan webinar dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini. Kami dari BNI University merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir kegiatan dan memberikan manfaat bagi yang ikut menyaksikannya. Amin. BNI University tidak hanya berperan dalam penyelenggaraan pelatihan dan pembelajaran di bidang jasa keuangan, namun juga berkomitmen untuk meningkatkan wawasan serta memberikan edukasi yang bermanfaat bagi seluruh BNI High Movers. Seluruh program edukasi ini disampaikan oleh narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Adapun berbagai macam program edukasi yang diselenggarakan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, antara lain: 1. Edukasi di bidang kesehatan. 2. Edukasi mengenai psikologi dan efektif leadership. 3. Edukasi terkait pengelolaan keuangan untuk perencanaan masa depan. 4. Edukasi terkait penerapan nilai-nilai utama atau prinsip 4-6 dan marga budaya BNI. 5. Serta edukasi pemahaman mengenai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau environmental, social, and governance atau kita sebut ESG, serta berbagai program edukatif lainnya. Kepada seluruh BNI High Movers, selamat mengikuti dan menyaksikan webinar hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi BNI High Movers. Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun dan menjaga nilai integritas. Tidak hanya sebagai individu profesional, perempuan juga berperan sebagai teladan dalam keluarga dan lingkungan. Kerja webinar ini akan memberikan insight bagi segenap High Movers mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, penguatan budaya integritas, dan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya peran perempuan dalam menjaga amanah dan melindungi kepercayaan. Ingin tahu info selanjutnya? Yuk temukan jawabannya hanya di suplemen pengetahuan BNU Corp UTV, Perempuan Indonesia Berintegritas. Perempuan Indonesia berani menjaga integritas, melindungi kepercayaan sebagai nilai budaya. Bersama opening speech, Moshamad Irfan Maulana, pemimpin Divisi Compliance BNI, dan speakers, Kunto Aryawan, Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Anak Agung Agustia Novitayanti, RCEO Wilayah 10, Srikandi BNI, dan dipandu oleh moderator, Poppy Ciptamurti, Senior Compliance Officer, Divisi Compliance BNI. Pastinya jangan sampai terlewatkan. Tetap di suplemen pengetahuan, BNU Korpu TV menemani tiap langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pemimpin Divisi Compliance Bapak Muhammad Irfan Maulana selaku keynote speaker. Terima kasih Bapak Irfan yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Kunto Aryawan. Terima kasih Bapak Kunto telah hadir pada acara hari ini. Kemudian selanjutnya yang kami hormati narasumber dari BNI, Ibu Anak Agung Agustia Novitayanti selaku Regional CEO Wilayah 10 yang juga merupakan perwakilan Srikandi BNI. Selamat datang Ibu, terima kasih telah hadir pada acara hari ini. Serta yang kami banggakan Srikandi BNI lainnya dan segenap BNI High Mover serta perusahaan anak yang menyaksikan melalui Zoom meeting BNI Korpu TV.
Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya, Poppy Ciptamurti, akan memandu penyampaian materi dari narasumber dan diskusi dalam rangkaian acara webinar Bimbingan Teknis Perempuan Indonesia Berintegritas yang berjudul Perempuan Indonesia Berani Menjaga Integritas, Melindungi Kepercayaan sebagai Nilai Budaya. Kami informasikan juga kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir melalui Zoom. Apabila terdapat pertanyaan, silahkan untuk mengisi melalui scan barcode yang akan kami sampaikan ada di layar atau link yang akan kami sampaikan melalui kolom chat Zoom. Nantinya pertanyaan akan kami pilih dan akan kami bacakan. Selanjutnya, untuk memberikan insight dan motivasi kepada kita semua, marilah kita simak sambutan dari pemimpin Divisi Compliance. Kepada yang terhormat Bapak Irfan Maulana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama dalam seminar pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK RI, karena seminar ini dapat terselenggara berkat kolaborasi dan sinergi yang terus dijalin antara BNI dengan KPK. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu-ibu Sri Kandi BNI yang telah berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan seminar Perempuan Indonesia Berani Menjaga Integritas, Melindungi Kepercayaan sebagai Budaya. Bersama kita saat ini hadir Bapak Kunto Aryawan, Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Beliau akan memberikan insight mengenai pentingnya peran serta masyarakat, khususnya perempuan, dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi dan membangun budaya integritas di lingkungan kerja, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial bermasyarakat. Selain itu, pada kesempatan ini hadir Ibu Novita Yanti, Regional CEO Wilayah 10, sebagai narasumber perwakilan dari Sri Kandi BNI. Beliau akan berbagi pengalaman nyata bagaimana perempuan di lingkungan kerja dapat menjadi teladan dalam menjaga integritas. Seluruh BNI High Movers dan segenap pegawai dari perusahaan anak BNI yang saya banggakan. Perempuan Indonesia adalah representasi Kartini masa kini, yang harus terus melanjutkan semangat dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran dan menjaga integritas. Berani mengatakan yang benar, berani menolak hal yang tidak sesuai, dan berani menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Semangat perempuan Indonesia yang berani menjaga integritas dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari budaya kerja, sehingga kepercayaan yang telah dibangun dapat terus terjaga dan diwariskan sebagai nilai budaya yang kuat dalam perusahaan. Semangat keberanian tersebut selaras dengan nilai dalam 6 karsa prana BNI, khususnya Karsa Satya, yang menuntut kita patuh pada peraturan, dapat dipercaya, serta berani mengungkapkan hal yang tidak sesuai. Didukung dengan Karsa Daya dan Karsa Jaya, kita didorong untuk tetap tangguh dan unggul dalam eksekusi, sehingga integritas tidak hanya menjadi komitmen, tetapi juga diwujudkan dalam hasil kerja nyata. Melalui marga budaya BNI, Seva, Karya, dan Raksa, kita diingatkan untuk melayani sepenuh hati, berani berkarya secara profesional, serta bijak menjaga integritas dan kepercayaan sebagai aset terbesar organisasi. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang dibangun dalam waktu singkat, tetapi dapat runtuh dalam sekejap apabila integritas tidak terjaga. Oleh karena itu, integritas harus menjadi nilai budaya, bukan sekedar slogan, tetapi menjadi kebiasaan yang hidup dalam setiap tindakan. Melalui momen ini, seminar Perempuan Indonesia Berintegritas merupakan tema yang tepat untuk menjawab tantangan saat ini, sehingga dapat mewujudkan perempuan berintegritas yang terbebas dari praktik korupsi, menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kepercayaan publik dan citra bangsa, serta mendorong pembangunan ekonomi yang bersih. BNI High Movers dan segenap BNI
pegawai perusahaan anak yang saya banggakan, BNI terus berkomitmen untuk mendorong upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah nyata, antara lain melalui: pertama, pelaksanaan sosialisasi gratifikasi secara rutin kepada seluruh pegawai, guna meningkatkan awareness dan keberanian setiap insan BNI untuk menolak segala bentuk gratifikasi, melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas. Menyampaikan himbauan kepada seluruh stakeholder eksternal melalui edaran larangan penerimaan dan pemberian gratifikasi pada media massa. Yang ketiga, penyediaan dan penguatan kanal whistleblowing system atau WBS sebagai saluran pelaporan dugaan pelanggaran, kecurangan atau fraud, atau tindakan penyimpangan integritas, serta berbagai upaya lainnya untuk mewujudkan tata kelola yang baik di BNI. Saya mengajak perempuan-perempuan hebat di lingkungan BNI, serta seluruh BNI High Movers untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan zero fraud dengan menanamkan integritas di dalam setiap langkah kita dalam bekerja. Dengan penguatan wawasan dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK dan inspirasi dari Serikandi BNI, mari kita jadikan integritas sebagai kekuatan utama dalam melindungi kepercayaan dan membangun masa depan BNI yang bersih dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Terima kasih Pak Irfan atas sambutannya yang luar biasa. Menginspirasi kita semua, terutama perempuan-perempuan Indonesia yang merepresentasikan Kartini di masa kini untuk terus melanjutkan semangat dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran dan juga menjaga integritas. Yang mana bertepatan pada hari ini 21 April 2026 diperingati sebagai Hari Kartini. Bapak Ibu yang kami hormati, sejalan dengan pesan yang juga telah disampaikan dalam sambutan sebelumnya, bahwa integritas merupakan kekuatan utama dalam melindungi kepercayaan dan membangun masa depan BNI yang bersih dan berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui kegiatan hari ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perempuan dapat berperan aktif dalam menjaga integritas, baik dalam lingkup pekerjaan, keluarga, maupun masyarakat. Baik BNI High Movers dan perusahaan anak, selanjutnya dapat kami persilahkan kepada narasumber pertama, Bapak Kunto Aryawan, untuk menyampaikan materi kurang lebih 25 menit ke depan mengenai pentingnya memahami latar belakang dan dampak korupsi, peran perempuan dalam menjaga integritas, serta pentingnya kesadaran etika dalam lingkungan kerja dan keluarga. Kepada Bapak Kunto Aryawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Popi yang kami hormati, rekan-rekan semua yang secara hadir secara virtual. Izinkan saya memaparkan mengenai peran perempuan ya di dalam Hari Kartini ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyapa terlebih dahulu. Nanti yang akan paparkan itu paling tidak akan terbagi menjadi 3 kerangka. Yaitu kerangka yang pertama adalah kita perlu memahami tadi dampak korupsi, apa itu korupsi gitu kan. Yang kedua, bagaimana sih kita cara mencegah melakukan korupsi tersebut gitu kan. Yang ketiga adalah peran perempuan dalam upaya melakukan pencegahan korupsi sehingga tidak terjadi di instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama-tama kalau Bapak Ibu sekalian saksikan di layar ya, ini bisa menyaksikan di sini adalah banyak berita-berita kasus korupsi itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh suami gitu ya. Bahkan itu kadang sudah menjadi perbincangan di dalam keluarga gitu. Mungkin kita semua agak heran ya kenapa kok bisa ada keluarga yang seperti itu. Kalau biasa kita keluarga berbincang di meja makan tuh kan biasanya yang diomongin kan sekolahnya gimana nak, berhasil atau tidak gitu kan biasanya. Atau ibu gimana tadi kegiatannya di luar gitu kan dan sebagainya. Tapi di sini kalau Bapak Ibu sekalian di berita ini kok kelihatannya perbincangannya di luar itu gitu kan. Nah ini menjadi miris ya buat kita semua. Padahal kan keluarga itu harusnya menjadi benteng kita untuk menjaga tadi sampaikan oleh Pak Irfan integritas kita ketika kita keluar. Bahkan kadang pencuri pun itu ya suka
kita dengar ceritanya, pencuri pun tidak ingin anaknya juga melakukan hal yang sama seperti bapaknya. Bapaknya melakukan itu tapi anaknya tidak ingin. Tapi ini akhir-akhir ini banyak situasi yang kasus-kasus fraud atau kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK itu ternyata melibatkan keluarganya, baik istrinya maupun anaknya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita semua, ya. Terus kita lihat dari statistik yang ada juga, Bapak Ibu sekalian bisa saksikan di sini bahwa pelaku dari kasus korupsi ini terbanyak juga dari swasta. Terus yang kedua adalah pelaku perempuan itu ada, walaupun tidak banyak, mungkin hanya sekitar 10% lebih ya, sekitar 10% atau 11%. Tapi yang akar dari semua ini kenapa bisa terjadi gitu kan, itu sebenarnya karena suap. Nah, suap adalah kasus korupsi yang paling banyak ditanganin oleh KPK, itu sekitar 67%-an. Jadi dari sekitar 1.827 kasus itu sekitar seribuan kasus ya itu terkait dengan suap. Karena memang hampir semua jenis korupsi itu adalah awalnya itu terkait dengan suap. Suap yang awal itu biasanya kan terkait dengan gratifikasi. Awalnya biasanya terkait dengan itu terlebih dahulu. Entah itu pengadaan barang dan jasa, entah mungkin kalau di lingkungan Bapak Ibu sekalian terkait dengan persetujuan kredit dan lain sebagainya, itu biasanya dimulai dengan adanya suap. Itu yang menyebabkan kasus fraud ini terjadi. Nah, yang berikutnya kalau kita berdasarkan indeks-indeks pengukuran yang dilakukan baik oleh KPK maupun pihak yang lain juga nilainya kurang bagus gitu kan. Misalnya yang dikeluarkan oleh TI itu kita skor kita hanya 34 dari 100. Yang dikeluarkan oleh KPK mengenai SPI, survei penilaian integritas juga cuma 72 dari 100. 72 ini masih rentan ya, bukan tinggi. Jadi kita membaginya memang bukan ada hitungannya lah. Itu kalau di bawah 77 itu atau 76 itu dia masih rentan, waspada dan terjaga. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan indeks perilaku anti korupsi yang dikeluarkan oleh BPS juga kita 3,8. Ini turun dari tahun sebelumnya di tahun 2024. Target pemerintah adalah 4, ini juga mengalami penurunan. Misalnya kita lihat di SPI gitu kan. Secara nasional 72,32 tadi saya bilang ini adalah rentan. Jadi rentan, terjaga dan waspada. Sedangkan untuk BNI cukup tinggi nilainya, sudah 78,36. Ini sudah masuk ke terjaga. Jadi nilainya sudah lebih bagus dibandingkan rata-rata BUMN lain, itu masih 76,4. Kenapa SPI ini bisa cukup bagus? Karena pengukurannya ini lebih lebih ideal ya, karena dilakukan bukan hanya oleh satu pihak saja, tapi dari internal perusahaan itu sendiri, yang kedua dari eksternal pengguna layanan, dan yang ketiga adalah dari expert ahli yang suka berhubungan dengan BNI, misalnya yang menerima layanan, yang mengajukan kredit atau nasabah dan sebagainya. Sehingga ini cukup penilaian cukup adil lah, karena dinilai oleh 3 pihak tadi. Nah, tapi kalau kita masuk secara detail, ternyata nilai di BNI yang sudah cukup terjaga itu ada beberapa yang perlu diperbaiki. Jadi misalnya di pengelolaan SDM, terus yang berikutnya adalah di integritas pelaksanaan tugas, dan yang disosialisasi anti korupsi ini nilainya masih kurang. Ini mungkin PR buat Pak Irfan kali ya, ini biasanya Pak Irfan yang bertugas untuk memperbaiki nilai SPI. Jadi kalau dilihat integritas pelaksanaan tugas itu biasanya terkait dengan adanya penggunaan fasilitas kantor gitu kan. Terus mungkin ada yang melihat ada terjadinya suap ketika melakukan penugasannya. Ketika SDM ini juga yang paling rendah, itu biasanya melihat bahwa mutasi dan promosi yang dilakukan di BNI itu bukan berdasarkan meritokrasi, tapi mungkin kesukuan atau kesukaan dan sebagainya. Ini malah internal nih banyak melakukan penilaian jelek. Nah, ini mungkin perlu kita perbaiki bersama-sama. Nah, berikutnya kalau terkait dengan indeks perilaku anti korupsi ini lebih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu umum kita untuk menilai apakah perbuatan yang selama ini menurut kami itu tidak bagus, kalau menurut masyarakat ini wajar atau tidak gitu kan. Jadi misalnya sikap seorang menerima uang tambahan dari pasangannya di luar penghasilan. Inilah fungsinya istri tadi. Misalnya tiba-tiba istri mendapatkan uang tambahan di luar gaji gitu kan. Apakah istri menanyakan asal usulnya atau tidak gitu kan. Nah, ternyata trennya menurun gitu kan. Minus 3,6 dari tahun 2024 ke tahun dari 2023 ke tahun 2024. Atau misalnya seorang memanfaatkan hubungan keluarga tadi, nepotisme, untuk memasukkan anaknya atau kerabatnya untuk mendapatkan promosi atau mendapatkan tender, itu juga nilainya berkurang. Jadi menurut masyarakat itu makin lama mereka makin permisif. Jadi menganggap hal itu biasa kok. Misalnya ada seseorang kita bantu untuk masuk ke tempat kerja gitu kan, atau suami tiba-tiba dapat rezeki tambahan tanpa perlu menanyakan asalnya dari mana. Itu orang-orang udah
merasa itu wajar. Oleh karena itu tadi kita saksikan juga banyak suami istri yang bekerja sama untuk melakukan upaya fraud gitu kan yang karena mungkin di lingkungan kita itu masih dianggap hal-hal yang biasa berdasarkan indeks perilaku anti korupsi yang dikeluarkan oleh BPS. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari korupsi itu sendiri gitu? Yang pertama adalah merusak pasar dan persaingan usaha. Jadi contohnya seperti ini, misalnya tindak pidana pencucian uang ya. Tindak pidana pencucian uang itu untuk mereka memasukkan uang itu menjadi sesuatu yang halal, mereka akan memasukkan uang tersebut ke dalam dunia usaha gitu kan. Nah karena dia sumber dananya modalnya itu dari tindak pidana yang dalam tanda kurung mungkin gratis, maka dia yang penting bisnisnya rame gitu kan. Dia akan ngasih harga murah produknya gitu kan, akan memflexing pemiliknya seakan-akan kaya gitu kan. Yang penting perputaran uangnya itu seakan-akan ada di perusahaan tersebut, walaupun itu akan merusak pasar untuk industri yang sejenis yang dia modalnya mungkin dari pinjam perbankan dan sebagainya. Atau misalnya meruntuhkan hukum gitu kan. Ada kasus-kasus yang menurut kita itu mungkin sebenarnya harusnya dia dihukum lebih banyak atau harusnya dia bebas gitu kan. Tapi karena ada intervensi kepada hakim, maka keadilan juga tidak tidak terjaga dengan baik gitu kan. Kalau kita melihat ada anomali-anomali pengusutan kasus oleh APH, itu bisa jadi di belakangnya itu mungkin ada sesuatu peristiwa fraud yang mungkin kita tidak tahu. Yang berikutnya juga menurunkan kualitas pelayanan publik gitu kan. BPJS yang kesulitan dana sehingga masyarakat merasakan dampaknya untuk pengobatan itu antriannya cukup panjang karena kalau BPJS antriannya dibuka semua peralatan digunakan, keuangan BPJS tidak bisa menanggung semua. Itu juga karena dampak mungkin keuangan yang untuk diberikan di dunia kesehatan juga diambil oleh koruptor. Atau mungkin merusak pesta demokrasi, sistem kompetisinya yang tidak berjalan dengan baik, terus ada pelanggaran hak manusia dan ada kejahatan-kejahatan lain yang terkait dengan korupsi tersebut. Jadi ini memang dampaknya sangat merusak sekali. Nah, pertanyaannya apa itu korupsi gitu kan? Nah, korupsi ini macam-macam ya, berarti dasarnya tuh bisa dari bahasa Latin gitu yang artinya compre atau busuk gitu, rusak atau menggoyahkan. Jadi intinya memang korupsi itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi di Undang-Undang 31 tahun 1999 ini adalah tindak pidana korupsi. Jadi harus kita bisa bedakan mana korupsi dan tindak pidana korupsi. Kalau tindak pidana korupsi itu yang bisa dituntut di pengadilan itu memang melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Itu adalah tindak pidana korupsi. Tapi sebenarnya korupsi itu dimulai dari bibit-bibit yang kecil tadi gitu kan. Dari yang tidak pernah menanyakan asal gaji suami, misalnya dia menerima penghasilan yang lebih, atau membiarkan perbuatan tidak jujur ketika di sekolahan dan sebagainya. Ini yang akarnya lah, itu adalah penyebabnya sehingga terjadi tindak pidana korupsi yang lebih besar lagi. Nah, kalau di Undang-Undang 31 tahun 99 yang sudah diperbarui 20 tahun 2000, kita mengklasifikasikan 30 jenis tindak pidana korupsi itu menjadi 7. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat sendiri di dalam tampilan layar ini gitu kan. Dan memang yang paling sering dilakukan oleh KPK penanganannya terkait suap penyuap dan gratifikasi tadi. Itu. Nah, ini yang perlu kita cegah gitu dan apa peran dari ibu-ibu di sini bisa mencegah penerimaan gratifikasi maupun suap menyuap yang mungkin diterima oleh pasangan kita. Bagaimana cara mencegah kita di dalam keluarganya. Nah, untuk kita bisa mencegah tindak pidana korupsi tadi ataupun mungkin korupsi-korupsi yang kecil tadi yang mungkin belum masuk ke dalam level pidana, itu sebenarnya kita harus mengetahui terlebih dahulu adalah penyebabnya, motivasi kenapa seseorang itu melakukan fraud atau tindak pidana. Kalau kita ingat ceritanya Bang Napi itu kan fraud itu biasanya terkait dengan niat dan kesempatan. Jadi bukan hanya niat dari pelaku tapi adanya kesempatan. Tapi di teori modern kan adanya tekanan dan adanya pengungkapan. Nah, ini harus kita cegah. Nah, niat itu, kesempatan itu dicegah dengan memperbaiki sistem yang bagus. Jadi sistem itu kita perbaiki seperti tadi disampaikan oleh Pak Irfan, di BNI itu ada pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN dan sebagainya. Itu kan sebenarnya dalam rangka untuk melakukan pencegahan fraud. Nah, tapi fraud pencegahan itu hanya untuk agar seseorang itu tidak bisa melakukan korupsi. Tetapi kalau individu yang melakukan sistem tersebut tidak kita perbaiki juga dengan pendidikan,
ya sistem tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, di pendidikan ini membuat seseorang itu tidak mau. Jadi meskipun sistemnya mungkin tidak baik, tapi kalau pendidikan orangnya itu jadi bagus, berintegritas, maka fraud itu bisa tercegah. Jadi perlu bukan hanya sistem yang berintegritas, orangnya juga harus berintegritas. Nah, orang yang berintegritas inilah nanti banyak peran keluarga untuk membentuk individu yang berintegritas. Tapi kadang kan sudah dicegah, sudah dididik masih bandel, ya mungkin itu upaya terakhir, yaitu upaya penindakan. Nah, sistem yang coba kami bahas di sini paling nggak dua ya ingin kami jelaskan, yaitu pertama mengenai LHKPN dan mengenai gratifikasi. Nah, gratifikasi itu sebenarnya tidak lepas dari adanya konflik kepentingan ya. Nah, apa sih penyebab dari konflik kepentingan itu? Ini yang mungkin yang kita rasakan sehari-hari. Kenapa seseorang itu bisa bias dalam mengambil keputusan, misalnya terkait dengan pembelian kredit atau terkait mutasi promosi, penempatan seseorang. Itu biasanya ada bias ketika pengambilan keputusan tidak berdasarkan sesuatu yang objektif. Nah, itu bisa karena hubungan afiliasi atau ada pemberian gratifikasi, penanaman budi sering diberi dan lain sebagainya, sehingga seseorang itu jadi tidak enak kalau mengambil keputusan yang merugikan si pemberi tersebut. Atau ada rangkap jabatan, ada kepemilikan aset, terus penggunaan pengaruh gitu kan, atasan kepada bawahan gitu. Bawahan tidak bisa menolak kalau atasannya sudah minta A, walaupun mungkin berdasarkan data-data yang benar adalah B gitu kan. Nah, ini juga salah satu sumber konflik kepentingan, ataupun kelemahan sistem organisasi yang tidak ada cara mendeklarasikannya, melaporkan, atau untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan itu sendiri. Nah, ini yang merupakan sumber pelanggaran etik. Jadi konflik kepentingan itu biasanya nanti akan berujung pelanggaran etik yang nanti ujung-ujungnya akan terjadi fraud. Nah, apa itu gratifikasi? Kan tadi salah satu dari konflik kepentingan adalah gratifikasi. Gratifikasi itu sebenarnya pemberian dalam arti luas. Nah, cuma di undang-undang kita itu ada yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Apa bedanya pemberian itu berindikasi suap dan apa pemberian itu berindikasi pemerasan? Itu ada perbedaannya. Jadi kalau gratifikasi itu sebenarnya pemberian secara umum. Kalau itu berpotensi adanya hubungan sesuatu istimewa atau berpotensi konflik kepentingan, harus ditolak gratifikasi tersebut. Karena itu tanam budi, membuat kita nanti menjadi susah lah untuk memberikan keputusan yang objektif. Tetapi kalau suap itu dua-duanya deal untuk melakukan sebuah pelanggaran yang sama. Kalau pemerasan itu dari yang pemberi kuasa yang memiliki yang meminta sesuatu untuk agar mungkin pelayanan publiknya dilancarkan dan sebagainya. Itu perbedaannya. Sama-sama pemberian, tapi siapa yang berniat itulah yang membedakan di sini. Nah, kalau di peraturan KPK itu ada gratifikasi yang sebenarnya nggak perlu dilaporkan. Nah, selain ini kalau ibu-ibu sekalian gitu kan yang hadirin di sini ada pemberian gitu kan dari pihak lain gitu kan, tetapi terkait dengan jabatan suaminya atau terkait dengan jabatan pasangannya, itu wajib dilaporkan kepada compliance kalau di BNI. Jadi tidak perlu langsung ke KPK tapi bisa melalui compliance dulu. Nah, ini yang tidak perlu dilaporkan tuh misalnya terkait dengan hadiah pernikahan, pemberian rekan sesama kerja, atau mungkin laba atau keuntungan usaha Bapak Ibu sekalian yang wajar, pemberian kompensasi atas prestasi misalnya menang juara atau perlombaan apa gitu, itu tidak perlu dilaporkan. Atau kedinasan misalnya mengikuti acara seminar mendapat goodie bag dan sebagainya juga tidak perlu dilaporkan. Nah, selain ini namanya negatif list ya. Selain ini wajib dilaporkan gitu kan. Apalagi pemberian tersebut dari pihak yang diduga memiliki hubungan dengan kita maupun pasangan kita. Nah, ini adalah laporan gratifikasi di dalam PT BNI ini kan. Kalau dilihat di bulan April dan Maret ini cukup tinggi. Nah, ini biasanya terkait dengan pemberian parsel biasanya. Atau di bulan Desember juga cukup tinggi, ini misalnya terkait dengan Nataru gitu kan. Ini juga Bapak Ibu sekalian bisa lihat nih, kalau di BNI cukup banyak yang melaporkan, ada 130-an orang lah yang melaporkan gratifikasi, dan sebagian hampir 50% kurang itu adalah terkait dengan uang, dan itu biasanya yang diminta untuk dikembalikan pada negara. Kalau berupa makanan dan sebagainya itu biasanya untuk bisa dinikmati oleh masing-masing. Nah, ini trennya cukup bagus karena ada beberapa instansi yang sama sekali tidak pernah melaporkan gratifikasi pada tahun itu. Nah, yang melaporkan ini hanya 48. Bener nggak yang terima ini hanya 43 orang nih? 43 orang ini bisa melaporkan 2-3 kali karena jumlah pelaporannya ada 138. Yang lain kemana nih? Apakah yang lain itu berani menolak atau tidak melaporkan? Nah, ini nanti perlu dicek lebih lanjut oleh Pak Irfan dan teman-teman. Nah,
Selanjutnya adalah terkait dengan mekanisme pelaporan harta. Ini juga dalam rangka untuk mencegah perilaku seorang untuk menyimpang. Jadi tiap tindak kejahatan itu kan ada tahapannya. Action itu ketika kejahatannya itu berlangsung, concealment itu ketika menyembunyikan, conversion itu ketika menikmati hasil kejahatan. Jadi seorang kalau habis melakukan kejahatan itu kan mesti deg-degan ya gitu kan. Jadi misalnya kalau ibu-ibu bilang ke Pak pinjam handphonenya gitu kan. Tapi kalau bapaknya tiba-tiba berkelit gitu, berarti ada yang disembunyikan nih. Kalau ada yang disembunyikan berarti patut diduga itu kan. Berarti ada potensi barang bukti kejahatannya ada di situ. Nah inilah concealment. Nah untuk mengatasi ini ada mekanismenya sendiri-sendiri. Kalau action biasanya ada pengawasan melekat dari atasannya. Kalau concealment itu di kejahatan kerah putih itu ada audit yang dilakukan rutin oleh internal maupun eksternal. Lah kalau conversion ini belum ada mekanisme pencegahannya. Conversion itu menikmati hasil kejahatan. Nah, di beberapa negara yang saya contohkan di sini dan di Indonesia itu menggunakan mekanisme asset declaration. Jadi diminta untuk melaporkan harta sebelum dan setelah menjabat untuk melihat perkembangan hartanya. Kalau tidak sesuai dengan penghasilannya, nah ini Bapak Ibu sekalian bisa patut mencurigai ini hasilnya dari mana nih, uangnya halal atau tidak gitu. Jadi ini untuk melihat di tahap conversion. Nah, untuk itu ya kita bisa memberikan informasi kepada KPK gitu kan, membuka website ilhkpnkpk.go.id, nanti dilihat di situ misalnya ibu melihat itu, si ibu itu kok mobilnya baru lagi nih gitu kan, udah dilaporkan di LHKPN belum, bisa dicari kalau dia wajib lapor di KPK gitu kan, dicari. Itu untuk menguji completeness dan eksistensi tadi. Apakah semua hartanya sudah dilaporkan ataukah harta yang dia miliki sudah dicatatkan semua atau belum. Itu masuk di situ dicari hartanya, misalnya dia punya rumah baru nih, sudah dilaporkan belum di LHKPN gitu kan. Nah itu untuk sebagian dari kontrol tadi. Kalau misalnya kita pengen tahu juga nih harta pasangan kita, kalau kebetulan pasangan kita penyelenggara negara, sudah belum atau dilaporkan gitu kan. Tiba-tiba ada harta yang ibu nggak tahu ternyata dilaporkan gitu kan. Atau sebaliknya gitu kan. Nah itu bisa mengingatkan pasangannya untuk menyampaikan pelaporan hartanya secara benar. Nah di BNI ini masih ada 2 orang nih Bapak Ibu sekalian yang belum melaporkan LHKPN-nya. Ini nanti mohon bantuan Pak Irfan untuk mengingatkan 2 orang tersebut. Dan dari yang sudah melaporkan itu ternyata baru 45% itu yang melaporkannya secara benar. Sudah melengkapi semua dokumen-dokumen pendukung. Nah sisanya ini belum nih. Nah ini juga ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian juga untuk menyampaikan pelaporannya secara lengkap sehingga bisa diverifikasi dengan benar. Nah yang berikutnya ini adalah bagaimana cara membentuk aktor berintegritas. Kan tadi kita ngomongin sistemnya nih. Sistem yang bagus itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau yang menjalankan sistemnya tidak baik gitu kan, tidak berintegritas. Nah, inilah pentingnya kita membangun budaya anti korupsi itu dari mulai pribadi, keluarga, sampai ke kabupaten kota, sampai ke seluruh Indonesia. Kalau tadi pribadinya itu baik, maka keluarganya akan menjadi baik. Kalau keluarganya saling support, ya tidak akan terjadi kasus-kasus yang saya ceritakan di awal. Nah, itu nanti akan menjadikan sistem yang lebih bagus lagi di tingkat nasional. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh diri sendiri? KPK paling tidak mengidentifikasi ada 9 nilai anti korupsi yang ini harusnya ada di diri pribadi ibu-ibu dan bapak-ibu sekalian yang hadir pada Zoom meeting ini. Mulai dari jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, dan sebagainya. Ini disingkat namanya Jumat Bersepeda Kakak. Ini kalau untuk menjelaskan satu-satu mungkin butuh waktu lebih lama, tapi paling enggak ini kan adalah kebenaran universal ya. Jadi mesti paling enggak kita sudah tahu sih apa yang maksudnya sederhana, apa maksudnya jujur dan mandiri. Inilah 9 anti korupsi yang harusnya ada pada individu teman-teman BNI semuanya. Nah, sedangkan khusus untuk peran perempuan itu paling enggak dia ada 3 peran gitu kan. Sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anggota masyarakat. Sebagai istri ya paling tidak memiliki 9 nilai anti korupsi tadi gitu kan. Jadi mempersiapkan diri individu lebih baik. Dan ketika nanti memilih pasangannya pun juga memiliki pasangan yang memiliki sifat-sifat yang baik juga. Ketika 2 individu ini baik, ketika dia nanti menjadi ibu, insya Allah anak-anaknya juga akan dididik dalam lingkungan yang baik. Karena peran ibu ini kan ganda ya, apalagi yang mungkin sebagai ibu karir gitu kan. Selain dia harus mendidik anaknya, melayani suaminya, dia juga harus menjaga keluarga itu menjadi keluarga yang berintegritas tadi gitu kan. Ketika misalnya suaminya datang dengan membawa penghasilan yang kita tidak tahu, kita harus menanyakan gitu kan. Ketika melaporkan hartanya kok tidak sesuai, kita juga harus menanyakan. Karena peran istri sebagai ibu itu kan selain sebagai pasangan juga sebagai media kontrol yang baik ya, rekan bicara yang tempat curhat suami yang baik dan sebagainya. Ini sangat penting karena kalau dari keluarga yang baik,
untuk menuju negara yang menjadi lebih baik, bebas anti korupsi itu juga akan menjadi lebih mudah. Nah, karena integritas itu tadi berawal dari rumah. Misalnya ya tadi kan dari 9 nilai anti korupsi tadi paling gampang untuk mencontohkan kan di rumah ya. Jujur itu gimana cara contohnya, sederhana itu bagaimana cara menyontohkannya gitu kan. Mandiri bagaimana cara mencontohkannya. Jadi misalnya kita tidak gampang berbohong dengan anak gitu kan. Misalnya paling gampang anak tuh kan suka biar nggak nangis, kita nanti sih beli mainan ya gitu kan. Tapi ternyata nggak dibeliin gitu kan. Atau misalnya berbohong ketika kita nggak mau menemui seseorang, ketika ada yang mencari bilang aja mama lagi tidur atau lagi apa. Itu kan ya mungkin itu belum sampai korupsi yang besar ya, tapi itu kan bibit-bibit itulah yang perlu perlu kita tanamkan di dalam keluarga. Nah disinilah pentingnya seorang ibu ya untuk membangun nilai-nilai 9 anti korupsi tersebut di dalam keluarga, sehingga nanti ya insya Allah kalau terbentuk keluarga-keluarga berintegritas, kasus-kasus yang pernah ditangani sama KPK itu tidak ada, karena ada saling kontrol dari level yang paling rendah dan paling intens yang ada di dalam keluarga. Nah, ini adalah juga aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu semua gitu kan. Jadi melakukan sosialisasi anti korupsi, yaitu ya bukan harus sosialisasi bagaimana cara mengisi LHKPN atau tidak. Paling enggak kita membiasakan tadi, membiasakan yang baik tadi, nilai-nilai anti korupsi itu di lingkungan kerja kita, di lingkungan arisan kita misalnya, atau lingkungan di RT dan RW kita gitu kan. Atau misalnya kalau kita mempunyai kemampuan untuk menjadi influencer gitu kan, juga bisa memberikan edukasi melalui medsos gitu kan. Kalaupun sudah lebih advance lagi gitu kan, bisa menjadi melaporkan tindak pidana korupsi. Tadi medianya banyak, seperti di BNI itu kan ada whistleblower sistemnya, atau mengisi SPI itu dengan benar gitu kan. Kalau ternyata ada kecurangan di kantor ya kita bisa melaporkan di WBS, atau mengisi SPI dengan benar, atau tadi ada memberikan pelaporan terkait harta kekayaan yang tidak dilaporkan. Jadi banyak yang dilakukan, dari mulai yang mungkin sederhana tampaknya menanamkan nilai-nilai anti korupsi, sampai yang sudah advance, yaitu melaporkan jika ada tindak pidana fraud yang ada di lingkungan kita. Nah, saling kontrol inilah yang membuat sistem itu bisa terjaga dengan baik. Sistemnya bisa baik, individunya baik, ya insya Allah nanti satu institusi ini bisa menjadi berintegritas. Mungkin ini juga bentuk penghargaan ya dari pemerintah kalau kita berpartisipasi gitu kan. Itu bisa mendapatkan 2 per mil ya, mendapatkan 2 per mil kalau ada kerugian negara yang berhasil kita selamatkan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, ini sedikit ada quote dari R.A. Kartini, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Jadi kan di luar sana itu mungkin banyak badai gitu kan, apalagi kondisi ekonomi negara yang masih belum tentu seperti saat ini gitu kan, dengan banyaknya kondisi global yang aneh itu tidak akan bisa menjatuhkan Bapak Ibu sekalian. Yang bisa menjatuhkan kita semua adalah diri kita sendiri. Selama kita selama kita berintegritas, kita akan tetap teguh walaupun apapun yang terjadi di luar. Tetapi kalau kita tidak berintegritas, itu akan mempermalukan diri kita sendiri, dan itu akan menjatuhkan kita sendiri. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kunto atas penyampaian materi yang luar biasa. Kita beri aplaus untuk Pak Kunto. Ini terdapat beberapa poin menarik nih Pak yang tadi Pak Kunto sampaikan. Izin saya sampaikan ya Pak. Yang pertama, masyarakat juga mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Antara lain melalui mencari, memperoleh, dan memberikan informasi. Kemudian yang kedua, terdapat strategi pemberantasan korupsi, yaitu melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Yang terakhir, perempuan, kami nih Pak, sebagai istri, sebagai ibu, itu memiliki peran yang sangat penting di dalam keluarga dan masyarakat, yang merupakan lingkungan utama dalam menanamkan dan mengimplementasikan nilai moral, khususnya integritas. Karena integritas berawal dari rumah, sebagaimana tadi Pak Kunto sudah sampaikan ya Pak. Terima kasih Pak Kunto atas paparannya. Nah, kalau tadi Pak Kunto telah menjelaskan mengenai berbagai upaya pembinaan dan penguatan budaya anti korupsi, sekarang saya mau bergeser sedikit nih kepada Ibu Novi. Selaku perwakilan Serikandi BNI yang saat ini Ibu menjabat sebagai Regional CEO Wilayah 10. Di mana dalam perjalanan karirnya beliau telah memiliki pengalaman yang luas di bidang operasional,
khususnya kredit, serta dikenal sebagai sosok pemimpin perempuan yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan integritas. Izin Ibu, jika kita lihat bersama dalam konteks organisasi, bagaimana pandangan Ibu terhadap peranan Sri Kandi BNI sebagai pegawai perempuan yang berkontribusi dalam mendukung terciptanya budaya anti korupsi? Silakan Ibu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Popi. Mungkin pertama-tama aku mau mengucapkan salam dulu. Ya. Dan hari ini kan Hari Kartini ya. Betul. Jadi kepada wanita-wanita, perempuan-perempuan hebat di luar sana yang ada di ruangan ini juga luar biasa, yang hadir juga melalui Zoom. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Ya, High Movers wilayah juga seluruh yang ada di sini luar biasa. Senang sekali Mbak Popi pada pagi hari ini juga diundang bersama Pak Kunto mendengarkan langsung yang disampaikan. Jadi yang disampaikan tadi bahwa bagaimana sih peran kita gitu ya Mbak ya dalam, jadi banyak sih Mbak, artinya dalam kondisi sekarang itu kan Sri Kandi BNI, nah itu merupakan suatu wadah untuk pemberdayaan perempuan, bagaimana kita membentuk pemimpin-pemimpin masa depan. Kemudian kita juga berperan sebagai forum untuk komunikasi, forum komunikasi dalam artian bagaimana nanti apabila ada rekan-rekan kita, khususnya rekan-rekan perempuan yang mungkin ketakutan atau mungkin ragu-ragu ini benar apa enggak ya, salah atau benar ya. Nah itu mungkin kita punya mentor, kita punya satu cara atau mungkin kita punya komunikasi sehingga nanti mereka itu bisa sharing. Nah untuk kita sampaikan bahwa tidak boleh takut untuk mengatakan yang benar. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi seperti yang tadi juga Pak Kunto sampaikan, ini kan lebih kepada dari diri kita sendiri, kemudian nanti mungkin kita dengan lingkungan sekitar kita dan bagaimana kita lakukan ini setiap hari, dan saya rasa itu akan bisa menjadi suatu budaya. Luar biasa Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Berikut adalah jawaban dari sosok Sri Kandi BNI yang sangat menginspirasi. Ibu menyatakan bahwa Sri Kandi BNI bukan hanya sebagai wadah pemberdayaan perempuan, tetapi juga sebagai ruang aman untuk saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah kita simak bersama pemaparan yang luar biasa dari narasumber kita dengan Bapak Kunto Aryawan. Namun rasanya kurang lengkap jika kita tidak mendengarkan bagaimana pandangan dari Sri Kandi BNI. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Novi untuk dapat menyampaikan materi kurang lebih 25 menit ke depan mengenai peranan perempuan menjaga integritas di lingkungan kerja. Kepada Ibu Novi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya rekan-rekan semua, Pak Kunto, rekan-rekan semua yang hadir by Zoom ya, Zoom Binar ya, dan juga yang hadir secara offline di ruangan ini. Ada beberapa peran yang tadi disampaikan oleh Pak Kunto. Mungkin bisa di next. Bahwa tadi disampaikan bahwa ternyata perempuan itu banyak memiliki peran. Yang pertama itu adalah sebagai seorang istri, kemudian sebagai seorang ibu, dan tentunya juga seorang perempuan itu juga menjalani berbagai macam profesi di masyarakat. Nah ini ternyata perempuan memiliki peran-peran strategis yang kita rasa bahwa peran-peran tersebut supaya bisa menjadi suatu fondasi kepercayaan, maka kita harus memiliki integritas. Nah, khususnya di Hari Kartini ini tentunya menjadi momentum untuk menegaskan bahwa perempuan tidak hanya hadir untuk berkarya, tetapi juga bagaimana kita bisa menjaga nilai. Nah, ini mungkin yang concern yang perlu kita sampaikan bahwa ini adalah momentum yang pas, Mbak Popi, Pak Kunto, rekan-rekan semua, bahwa yuk mulai dari diri kita sendiri, kita hadir, berkarya, tetapi bagaimana karya-karya tersebut tidak hanya dari sisi hasil, tapi bagaimana kita juga prosesnya itu kita jaga sehingga nilai-nilai itu bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita lanjut. Nah, kalau pertanyaannya Sri Kandi BNI itu apa sih perannya gitu ya? Ternyata kalau saya sebagai anggota Sri Kandi BNI sangat merasakan sekali Mbak Popi bahwa ternyata Sri Kandi BNI tidak hanya sebagai wadah pemberdayaan, tetapi juga penggerak budaya untuk kerja yang sehat, etis dan berintegritas. Karena kalau di Sri Kandi itu kan banyak sekali leader-leader perempuan yang saat ini berperan sebagai role model. Kenapa berperan sebagai role model? Karena mereka bisa memberikan contoh bagaimana tingkah laku mereka sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil
seperti yang tadi disampaikan, mulai dari hal kecil sehingga nanti hal tersebut akan bisa dilihat dan ditiru oleh anggota timnya. Nah, kemudian berikutnya Sri Kandi BNI di sini adalah sebagai culture enabler, di mana dari Sri Kandi BNI sendiri membuat bagaimana supaya lingkungan kerja kita itu bisa menghormati. Tidak ada yang namanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan suatu lingkungan kerja itu yang bisa menghormati dan menghargai hak-hak wanita. Nah, berikutnya itu adalah support system seperti yang tadi disampaikan. Seringkali kita sering ragu-ragu nih, wah ini benar nggak sih kalau saya diminta melakukan seperti ini, kita tahu itu salah. Kadang-kadang kita nggak berani speak up. Tapi kalau ada support system bahwa ternyata kita punya suatu wadah untuk kita bisa sharing, khususnya untuk teman-teman yang ada di BNI, tentunya kita juga akan mendapatkan paling tidak informasi mana sih yang benar, apakah yang diinformasikan atau yang diminta itu bisa kita lakukan atau tidak. Karena masih banyak juga mungkin beberapa keputusan-keputusan ini yang sifatnya itu areanya itu abu-abu. Nah, kemudian sebagai katalis juga ya artinya bisa sebagai percepatan untuk kita mendorong berani speak up, berani untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang salah, dan tentunya keberanian kita juga untuk bersikap benar. Nah, seperti yang tadi Pak Kunto sampaikan bahwa untuk menjadi seorang perempuan, Sri Kandi BNI juga diharapkan sebagai agent of integrity, yang mana nanti akan bisa memperkuat budaya kita yang tadi mulai dari dalam diri kita, dari tim kita, dari unit kita, dan harapannya nanti ini juga bisa menjadi budaya kita, budaya perusahaan, dalam hal ini adalah budaya BNI. Next. Nah, kalau kita bicara tantangan, Mbak Popi, Pak Kunto, ternyata tantangan perempuan masa kini itu luar biasa. Dan rasanya Sri Kandi High Movers BNI juga merasakan peran-peran tadi ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, belum lagi kita bekerja, kemudian pulang kerja gak bisa tidur, Pak. Kadang-kadang kita juga harus ya yang namanya ketemu sama suami kan paling tidak ngobrol. Kemudian nanti kalau ada anak-anak juga kita juga harus juga merawat dan mungkin ngajak main dulu, Pak. Nah, padahal kita dalam kondisi ini lagi lelah. Belum lagi kita harus yang namanya menyelesaikan tugas dan kewajiban kita, target dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebutkan bahwa ternyata beban seorang perempuan itu 2,5 kali lebih banyak dibandingkan dengan mungkin dari sisi prianya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat 9 dari 10 ternyata memiliki pandangan yang bisa jadi kurang adil terhadap perempuan. Seringkali kita dirasa bahwa yakin nih sebagai seorang perempuan bisa memimpin. Padahal sebenarnya bukan tidak bisa memimpin, tetapi apakah ada kesempatan nggak yang diberikan untuk memimpin. Dan seringkali di tempat kita ini banyak sekali perempuan-perempuan yang sangat berprestasi. Tapi seringkali karena memang dihadapkan dalam suatu situasi dan kondisi yang mungkin harus misalnya memikirkan kalau misalnya harus walking distance, LDR dan lain sebagainya, itu kan juga berpikir gini gimana ya suami, keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini yang seringkali menjadi hal-hal yang mungkin nanti menjadi bukan penghalang ya, tapi lebih kepada kita tuh lebih banyak berpikirnya, Pak. Ya bukan berarti kita nggak bisa, tapi sebenarnya kalau ada kesempatan rasanya itu pasti bisa ya. Dan kemudian ini yang sering kali terjadi, tantangan kita adalah 2 kali nih katanya menurut penelitian lebih rentan dalam mengalami sexual harassment di tempat kerja ya. Seringkali bercandaan dari hal-hal yang kecil-kecil. Nah, itu sebagai seorang perempuan kalau melihat hal-hal tersebut tentunya kita harus berani speak up. Kita mengatakan bahwa itu tidak boleh. Jadi nggak boleh lagi takut teman-teman semua ya. Jadi hal-hal inilah, tantangan-tantangan inilah yang akhirnya membuat ternyata kita akan ke depannya itu menjadi seorang perempuan-perempuan yang tangguh. Karena memang sedemikian banyak tuntutan yang memang diharapkan kita bisa lakukan. Mungkin next slide. Nah, seperti yang tadi, bagaimana sih caranya kita menjaga integritas supaya itu menjadi suatu culture. Yang paling mudah itu adalah mulai dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang seperti apa? Hal-hal kecil yang kita lakukan konsisten setiap hari. Paling tidak kita tahu seperti yang tadi disampaikan, jangan kita berkata bahwa, wah
kita ini mengajarkan supaya anak tidak berbohong, tapi begitu ada yang datang, dia bilang, oh ibu nggak ada, bapak nggak ada. Nah itu seolah-olah itu menjadi suatu pembenaran bahwa hal-hal tersebut itu menjadi hal-hal yang biasa. Nah kemudian kita juga sebagai seorang perempuan itu harus berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak benar. Nah mungkin bisa jadi ada perasaan yang nggak enak. Yakin nggak sih kalau saya itu dengan mengatakan tidak, kemudian saya nanti ada ketakutan bisa tidak disukai atau bisa menjadi tidak populer dan lain sebagainya. Tapi justru kalau itu menyangkut hal-hal yang menyangkut integritas, menurut saya kita harus berani mengatakan tidak ya, terutama untuk hal-hal yang tidak benar. Nah berikutnya itu adalah bagaimana kita seterbuka mungkin, setransparan mungkin. Bahkan mungkin kalau pada saat kita mengerjakan hal tersebut, bisa jadi hasilnya itu belum sempurna. Karena ini adalah proses kita untuk bisa lebih menerima, lebih jujur. Bukan hanya sekedar kita mencapai hasil, tetapi bagaimana hasil tersebut bisa diperoleh dengan cara yang transparan, dan setiap orang yang menanyakan bagaimana caranya, kita bisa menjelaskannya itu dengan baik. Dan yang terakhir menurut saya ini sangat penting, Pak Kunto, Mbak Popi, bahwa seorang pemimpin, leader, khususnya leader perempuan dan tentunya kita semua harus bisa menyelaraskan antara kata dan tindakan. Simpelnya itu adalah walk the talk, karena integritas itu diteladankan, bukan hanya sekedar disampaikan, tapi kalau kita melakukan sesuatu, tapi ternyata apa yang kita katakan dengan apa tindakan kita tidak sesuai, tentunya itu akan menjadi suatu pertanyaan. Dan tentunya kalau ini konsisten kita melakukan setiap hari, kemudian di anggota tim kita otomatis ini semacam resonansi dari diri kita sendiri, lingkungan kerja kita, tentunya ini lama-kelamaan akan menjadi suatu budaya di unit, dan harapannya itu juga akan menjadi suatu budaya di BNI. Lanjut. Nah, kalau ditanyakan seperti apa sih komitmen BNI, Sri Kandi BNI khususnya untuk memperkuat budaya integritas. Nah di BNI ternyata kita tuh sudah memiliki fondasi dan langkah nyata untuk bisa memperkuat integritas, tentunya sejalan dengan budaya BNI. Nah kalau kita lihat dari sisi policy, karena sebagus apapun sistem, Bapak Ibu, khususnya kalau di sini tuh ibu-ibu semua ya, kakak-kakak semua ya. Nah tentunya sebagus apapun sistem, kalau individu di dalamnya itu tidak kuat, individu di dalamnya itu tidak melaksanakan, ya rasanya itu juga menjadi suatu challenge tersendiri. Nah sehingga sistem yang ada di BNI itu sudah bagus, sudah ada polisinya, sudah ada frameworknya. Bagaimana BNI benar-benar menjunjung tinggi, respectful untuk workplace policy, kita juga sudah punya. Kemudian seluruh pegawai di BNI, khususnya rekan-rekan perempuan juga, kita juga senantiasa diingatkan untuk melaksanakan code of conduct, hal-hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian kita juga menandatangani yang namanya fakta integritas. Dan ini berlaku untuk seluruh pegawai. Dan kalau yang tadi disampaikan komitmen BNI, kita juga udah punya culture. Culture-nya itu adalah bagaimana meningkatkan awareness kita. Kita punya campaign-campaign bagaimana BNI kedepannya itu berharap bahwa kita bisa melaksanakan yang namanya zero fraud. Ya, baik itu di operasional dan lain sebagainya. Dan kita juga punya marga budaya BNI, seperti yang tadi juga disampaikan Pak Irfan, bahwa kita punya raksa, bagaimana kita bisa bijak menjaga, ya, menjaga integritas kita, menjaga BNI kita. Nah, kalau seandainya kita ngelihat rekan-rekan kita, loh kok kayaknya nggak sesuai ya, kita juga harus berani juga untuk menyampaikan, dan kita juga punya wadah yang kita sebut dengan whistleblowing system. Dan tentunya ini juga kita jangan takut kalau memang menyampaikan hal-hal yang kita temukan, karena memang di sini sudah ada fasilitas yang memang diberikan untuk bisa menyampaikan hal tersebut. Dan yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Kunto juga, sosialisasi untuk anti gratifikasi, anti suap, dan tentunya adanya konflik-konflik kepentingan yang seringkali, khususnya dari saya sering merasakan bahwa seringkali kita dihadapkan pada satu keputusan-keputusan yang sulit, yang tentunya nanti akan menimbulkan konflik kepentingan, tetapi rasanya bagaimana kita bisa meningkatkan integritas kita, menjaga integritas kita, sehingga nantinya apabila terjadi konflik kepentingan, maka hal tersebut itu tidak akan menjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan terkait dengan peran perempuan, khususnya Sri Kandi BNI kita, dan bagaimana kita bisa menjadi
agen of change dalam memperkuat untuk budaya integritas di BNI. Dan tentunya ini terus harus kita jaga supaya budaya ini akan terus bisa mengakar dengan kuat dan tentunya integritas kita akan semakin kuat ke depannya. Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak Popi, rekan-rekan semua, dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bu Novi atas penyampaiannya yang luar biasa. Kita beri aplaus juga untuk Ibu Novi. Berdasarkan pemaparan tersebut, Bu, terdapat beberapa poin menarik yang disampaikan Ibu. Izin saya sampaikan ya, Bu. Yang pertama, integritas harus senantiasa dijaga pada setiap kondisi. Yang kedua, pentingnya keberanian mengambil keputusan yang benar, berani berkata tidak jika menyangkut integritas, dan berani speak up sebagai perempuan-perempuan tangguh. Kemudian yang ketiga, integritas dimulai dari diri sendiri. Selaras dengan yang Ibu Novi sampaikan bahwa Sri Kandi BNI adalah sebagai agent of integrity. Terima kasih Bu Novi atas pemaparannya. Selanjutnya, saya akan bergeser kembali nih kepada Pak Kunto untuk tanggapannya. Izin ya Pak. Menurut Bapak nih, bagaimana Bapak melihat pentingnya kolaborasi antara institusi seperti KPK dan komunitas perempuan di sektor korporasi seperti Sri Kandi BNI dalam memperkuat gerakan budaya anti korupsi di Indonesia? Silakan Pak. Jadi terima kasih Bu Novi atas paparannya. Jadi yang tadi seperti yang disampaikan di paparan terakhir Bu Novi itu kan sebenarnya sistem itu udah banyak ya, sistem di BNI gitu kan. Itu kita sering kolaborasi ya dengan BNI dengan membangun sistem yang bagus dengan gratifikasi ala KPN. Tetapi sistem yang bagus tadi seperti disampaikan Bu Novi itu kan tidak akan berjalan dengan baik jika individu yang menjalankan sistemnya tadi tidak berintegritas. Nah, menurut saya kontrol paling kuat orang untuk berintegritas itu di keluarga, terlebih di istri ataupun pasangan gitu kan. Karena sebenarnya kami laki-laki itu bersedia melakukan apa saja untuk membahagiakan istri gitu kan. Sampai melakukan hal yang mungkin tidak baik gitu kan. Kita mau melakukan itu. Nah, kalau istri yang baik dan dia sebagai fungsi kontrol tadi itu jalan, dia akan mencoba memfilter gitu kan. Misalnya dia akan mengatakan, Mas, saya mau kamu bahagiakan asal dengan yang halal misalnya, dengan yang baik-baik. Itu suami juga akan termotivasi itu kan, atau pasangan akan termotivasi untuk mencari sesuatu yang baik gitu kan, untuk dibawa ke rumah. Jadi saya rasa kolaborasi dengan Sri Kandi BNI atau mungkin dengan seluruh komunitas-komunitas perempuan yang ada di Indonesia itu adalah kontrol utama bagi seseorang untuk menjaga integritasnya. Kenapa Hawa diciptakan untuk Adam itu juga salah satunya untuk mengontrol perilaku Adam mungkin ya, kan seperti itu. Nah itu berarti sangat penting tadi karena individu yang baik dimulai dari keluarga yang baik itu dimulai dari ketika memilih pasangan yang baik. Nah itu semuanya akan bisa berjalan dengan baik walaupun sistem yang dibangun oleh BNI ataupun institusi itu tidak baik. Kalau individu yang melakukannya baik, insya Allah akan berjalan dengan baik. Itu sih. Terima kasih Pak Kunto atas tanggapannya. Sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, integritas berawal dari rumah ya Pak. Dan yang tadi Bu Novi sampaikan bahwa Sri Kandi BNI sebagai agent of integrity. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom meeting. Bagi BNI High Movers yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, mohon dapat raise hand. Kemudian akan diberikan waktu untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Saat ini kami telah memilih 3 pertanyaan dari link yang telah kami sampaikan sebelumnya. Yang pertama itu pertanyaan kepada Pak Kunto, Pak. Ada pertanyaan dari saudari Risti Antia Tanaya dari KCU Pangkal Pinang. Yang pertanyaannya adalah disebutkan dalam materi bahwa Sri Kandi BNI tidak hanya merupakan sebuah wadah pemberdayaan perempuan, tapi juga menjadi penggerak budaya kerja yang sehat, etis, dan berintegritas. Maaf, berarti ini pertanyaan untuk Bu Novi, izin Bu, maaf Ibu. Menurut Ibu, bagaimana memastikan bahwa peran tersebut tidak hanya bersifat simbolis, melainkan benar-benar berdampak dalam membentuk budaya integritas di seluruh lini organisasi, Bu? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya gampang-gampang, susah ya jawabnya ya, karena sekali lagi bagaimana kami sebagai Sri Kandi BNI itu bisa sebagai penggerak budaya. Mungkin kita kembali lagi ke misinya dulu nih. Bagaimana misi dari Sri Kandi BNI itu adalah seperti yang tadi sampaikan, sebagai wadah atau tempat di mana kita itu bisa meng-create atau menciptakan pemimpin-pemimpin perempuan yang kuat, tetapi mereka juga bisa memegang nilai, tapi mereka juga bisa welas asih. Ya tentunya seperti yang tadi, mulai dari diri sendiri. Apabila nanti pemimpin ini bisa sebagai seorang role model, ya tentunya itu ada resonansinya yang mereka bisa mengembangkan, mereka bisa mempengaruhi, bisa influence lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga nanti
mereka itu juga bisa menjadi penggerak budaya yang sehat. Dan menurut saya juga dengan adanya mentoring tadi, kalau ada pemimpin yang kuat tentunya kita juga butuh mentor yang bisa mengarahkan kita, oh ini itu hati-hati loh ya, ini berbahaya, hati-hati loh ya kalau kita melakukan ini bisa jadi akan berdampak, mungkin nggak sekarang tapi mungkin jangka panjang. Nah di sini wadah dari Serikandi BNI di sini bisa membantu dan kemudian kita juga bisa mendorong bahwa kita punya satu forum untuk bisa sharing kalau seandainya ada hal-hal yang tadi kok saya diperlakukan kayak begini sih, tapi saya nggak berani speak up. Nah justru kalau kita tahu bahwa kita punya wadah, seandainya nanti kita mungkin merasa ada perlakuan-perlakuan atau hal-hal yang kita rasa mungkin kurang sesuai atau kurang nyaman buat kita, ya saya rasa disinilah peran dari Serikandi BNI sendiri itu untuk bisa mendorong teman-teman untuk berani berbicara, berani untuk mengatakan tidak. Jangan kalau kita bilang nggak boleh takut dengan tekanan-tekanan yang ada, tapi justru kita harus mulai dari diri sendiri itu jaga integritas. Dan yang sering terjadi di sini mungkin kadang kita seringkali membiasakan seolah-olah yang biasa itu adalah benar. Padahal bisa jadi yang biasa dilakukan belum tentu benar. Nah di sini kami juga sering menyampaikan bahwa yuk mulai kita bekerja berdasarkan apa? Berdasarkan ketentuan. Berdasarkan bukan biasanya kayak gini loh. Jadi membiasakan hal tersebut yang biasanya kami selalu ingatkan atau kami selalu pada wadah Serikandi ini peran dari teman-teman sebagai role model, rekan-rekan pemimpin itu yang sering mengingatkan tim yang ada di bawahnya. Dan di sini mungkin peran-peran nyata dari Serikandi BNI ini yang bisa benar-benar terwujud nyata untuk bisa menjaga nilai itu sendiri, Mbak Popi. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi atas penjelasannya. Semoga menjawab ya tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya kepada Pak Kunto nih Pak. Dari Saudari Sari Hastuti Divisi Sorex 3. Yang pertanyaannya adalah bagaimana KPK melihat pentingnya nilai integritas sebagai bagian dari budaya organisasi. Bukan sekedar kepatuhan. Dan apa indikator bahwa budaya tersebut sudah benar-benar tertanam? Silakan Pak. Ya. Untuk menilai perilaku ya seseorang itu kan sebenarnya agak rumit ya. Namanya juga manusia itu kan susah dipahami ya. Itu agak unik. Kalau ukuran yang sementara ini kita pakai untuk melihat perilaku, apakah seorang itu sudah berintegritas atau tidak, sudah memiliki sifat anti korupsi atau tidak, itu yang kita gunakan tadi IPAK, Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dikeluarkan oleh BPS. Karena pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana yang merujuk pada 9 anti korupsi tadi, terkait tadi jujur, sederhana, mandiri dan sebagainya. Itu yang secara umum. Tapi kalau secara organisasi mungkin bisa kita lihat dari penilaian adalah nilai SPI. Khususnya yang di internal tadi. Jadi ketika di internal tadi kita memang ada pertanyaan-pertanyaan terkait yang misalnya tadi di BNI yang cukup rendah kan terkait dengan pengelolaan SDM, yang berikutnya adalah terkait dengan pelaksanaan tugas itu kan. Itu di situ kita akan melihat ketika pelaksanaan tugas berarti kalau nilainya tadi sekitar 74 atau 76 itu berarti masih ada sisanya 30%-an orang itu yang melihat dalam pelaksanaan tugasnya itu BNI kurang berintegritas nih. Misalnya tadi penyalahgunaan fasilitas kantor atau mereka ada pemberian gratifikasi ketika melaksanakan tugas. Kalau pengelolaan SDM ya tadi berarti budaya belum bagusnya terkait dengan mutasi dan promosi tadi masih memperhatikan gender, kesukuan, tidak berdasarkan meritokrasi gitu kan. Itu yang terlihat. Jadi salah pengukur yang mudah adalah yang udah ada seperti itu. Tapi sebenarnya untuk mengukur manusia itu sebenarnya agak rumit ya, tidak bisa saklek seperti apa bahwa budaya itu sudah terbentuk atau tidak. Tetapi begitu terciptanya saling kontrol seperti tadi keterbukaan yang disampaikan oleh Bu Novi tadi, kita sudah bisa mengingatkan tanpa melalui mekanisme pengaduan masyarakat. Misalnya, kamu datang jangan telat mulu dong, kamu kan misalnya digaji itu dari jam 8 loh, jujur loh misalnya gitu kan. Atau misalnya ketika menggunakan fasilitas mobil kantor untuk keperluan di luar dinas juga diingatkan, jangan ini kan di luar dinas. Nah, ketika sudah ada obrolan-obrolan tersebut di dalam institusi gitu kan, itu berarti budaya integritas itu sudah mulai terbangun di dalam institusi tersebut. Tapi kalau ukuran pastinya bisa menggunakan SPI maupun IPAK tadi. Oke. Jadi untuk ukuran pastinya bisa menggunakan SPI atau IPAK tadi ya Pak. Baik, semoga menjawab ya tadi Ibu Sari. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih, untuk Pak Kunto lagi Pak. Dari Saudari Wulan Kurnia, kantor cabang Ayu Agung. Ini pertanyaan terakhir nih Pak.
apa saja tantangan sosial atau struktural yang paling berat dihadapi perempuan saat berusaha mempertahankan integritas dan bagaimana solusi untuk menghadapinya nih Pak? Silakan Pak Kunto. Ya. Kalau merujuk apa yang tadi disampaikan oleh Ibu kita Kartini ya, sebenarnya tantangan terberat dari perempuan untuk mempertahankan integritas itu ya datangnya dari dirinya sendiri gitu kan. Apalagi di tengah era dunia yang serba terbuka seperti saat ini ya, yang gaya hidup yang mungkin tidak sesuai dengan penghasilan atau melihat sifat iri dan dengki melihat teman-teman yang kelihatannya kok lebih sukses dibanding kita. Nah, godaan-godaan tersebut yang datang dari diri sendiri nah yang membuat kita integritas kita tuh jadi tidak bisa terjaga karena akan mempengaruhi tadi pasangan kita gitu kan atau keluarga kita untuk bisa memberikan sesuatu yang mungkin belum saatnya gitu kan, belum saatnya. Kalau para wanita yang hadir pada saat ini atau ibu-ibu sekalian semua yang hadir saat ini itu bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak ikut tergoda dengan arus yang sedemikian hebatnya di pada masa saat ini, itulah yang menjadi pondasi integritas yang paling kuat gitu kan. Kalau diri kita sudah kuat, sudah imunnya sudah kuat, seperti ikan tuh ya, tidak akan asin walaupun di air yang asin gitu kan. Tetapi ketika dia sudah mati, dia akan ikut asin juga karena hatinya mungkin sudah tidak terbentuk, tidak hidup lagi lah. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kunto atas jawabannya. Semoga tadi menjawab ya Ibu. Kemudian saat ini terdapat beberapa peserta Zoom nih Pak yang telah raise hand. Kepada Ibu Nesi dari BNU, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber Bu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi, saya Nesi dari BNU. Mau bertanya kepada narasumber KPK dengan Pak Kunto. Izin Pak Kunto, mungkin mewakili sebagian besar ya peserta perempuan dalam webinar ini yang merupakan ibu yang telah berkeluarga dan memiliki anak. Dan mengingat cara berkomunikasi dengan anak kan tidak semudah menyampaikan informasi kepada orang dewasa gitu ya Pak ya. Kira-kira bagaimana tips berkomunikasi yang aman dan sehat menurut pandangan Bapak Kunto, khususnya dalam peran sebagai ibu maupun pendidik di lingkungan keluarga untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak sejak usia dini? Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Kunto. Ya, ini pertanyaan cocoknya ke psikolog bukan ke saya. Tapi mungkin pengalaman pribadi aja Bu ya, kebetulan anak saya kan juga cukup banyak, anak saya ada 5 gitu. Wah. Anak saya ada 5. Bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan anak itu sebenarnya yang bagaimana caranya kita tuh dipercaya oleh anak gitu kan. Anak itu akan terbuka kepada kita ketika dia percaya dengan kita gitu kan. Nah, bagaimana cara dia bisa percaya dengan kita? Ya jangan kita hakimi ketika mereka melakukan kesalahan. Sebenarnya situ. Biarkan dia cerita dulu. Yang penting jujur dulu. Ketika dia ada permasalahan. Ketika dia sudah jujur, ternyata di situ ada permasalahan, jangan langsung kita hujat lah. Langsung, tapi kita kita berikan kredit dulu, kita berikan apresiasi dulu. Terima kasih kamu sudah jujur nih, mau menceritakan semuanya gitu kan. Nah, sedangkan permasalahan yang dia hadapi karena mungkin kesalahan dia, nah itu mari kita cari solusinya bersama-sama. Nah, ketika kita berkomunikasi seperti itu, insya Allah anak akan terbuka. Dia akan menceritakan dari A sampai Z. Karena dia merasa aman. Di rumah tuh tempat aman saya untuk saya bercerita walaupun hal yang terburuk yang pernah saya alami gitu kan. Ketika dia merasakan aman, dia akan terbuka dengan kita, maka komunikasi itu akan terbangun. Nah, disitulah mulai nilai-nilai baik itu mulai bisa kita tanamkan. Mulai dari kejujuran, kesederhanaan, mandiri. Ditambah lagi contoh dari orang tuanya gitu. Itu juga tidak kalah penting dari keterbukaan tadi. Mungkin demikian. Baik Pak, jadi kita perlu menjadi ruang aman ya Pak bagi anak-anak kita untuk dapat dipercaya oleh anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, karena masih terdapat waktu, izinkan pertanyaan selanjutnya dari saya Pak ya. Selaku moderator. Pertanyaan ini untuk Pak Kunto. Bagaimana dari perspektif Bapak, seberapa penting peran pimpinan perempuan dalam menciptakan tone at the top yang konsisten, sehingga nilai integritas tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja organisasi? Ya. Silakan Pak Kunto. Terima kasih. Jadi sebenarnya peran perempuan, apalagi di pucuk pimpinan manajemen ya, itu kan sebenarnya perannya itu bukan hanya cuma satu gitu kan. Jadi perempuan di top manajemen itu bukan hanya memimpin sebuah institusi atau perusahaan ketika dia ada top manajemen. Karena mungkin dia akan menjadi contoh di semua sisi kehidupannya gitu kan. Bukan sebagai sosok individunya saja, tetapi juga mungkin
sebagai sosok dia bagaimana membangun keluarganya, bagaimana membangun komunikasi dengan anaknya dan sebagainya, itu akan menjadi contoh bagi semua individu-individu yang dipimpin oleh beliau. Jadi memang perannya tadi seperti disampaikan Bu Novi jadi lebih berat 2,5 kali. Beda sama mungkin laki-laki ketika menjadi pemimpin, mungkin nggak terlalu peduli dia ngurus keluarganya dan sebagainya, mungkin nggak ada yang peduli gitu kan. Tapi kan begitu ada seorang ibu yang berhasil maju jadi pemimpin, maka akan dilihat semua sisinya. Makanya di situ sangat penting sekali dia untuk menjaga integritasnya, karena dia akan dilihat semua sisi, bukan hanya ketika dia memimpin sebuah perusahaannya, tapi juga bagaimana dia memanage keluarganya, kenapa dia bisa imbang nih dari keluarga dan kantornya gitu kan. Itu kan menjadi banyak inspirasi bagi semua perempuan atau wanita-wanita yang ada di institut tersebut. Jadi itu sangat krusial lagi. Terus ditambah lagi misalnya di dalam top manajemen itu ada perempuan dan ada laki-laki ya, dan biasanya itu perempuan tuh menjadi penyeimbang lah dibanding bapak-bapak tadi gitu kan. Kalau bapak-bapak kan ya tahu sendiri ya, laki-laki itu kan bercanda aja apanya itu kan kadang. Tapi begitu ada satu ibu tuh menjadi mungkin yang paling dihormati, jadi disegani, jadi kontrol lah seperti yang saya bilang tadi. Itulah yang menjadikan sebuah institusi baiknya imbang lah antara pemimpin laki dan perempuan, karena itu menjadi saling kontrol sehingga tadi semuanya bisa terjaga dengan baik. Baik, terima kasih Pak Kunto atas tanggapannya. Nah, Bu Novi, berdasarkan tanggapan Pak Kunto tadi nih, izin Bu, sepanjang perjalanan karir Ibu tentu pernah menghadapi berbagai tantangan. Dapatkah Ibu berbagi pengalaman nyata kepada kami ketika harus mengambil keputusan yang menuntut keteguhan integritas dan bagaimana Ibu menghadapinya? Silakan Bu Novi. Ya. Kalau tantangan kemudian tadi yang disampaikan sih sebenarnya banyak, tapi kalau kaitannya dengan ini mungkin kita lebih kepada pada saat kita diminta untuk misalnya perekrutan. Kan karena kan yang namanya human pastinya itu tuh kan pasti banyak hal-hal yang ini ya, faktor-faktor lah. Jadi biasanya tuh yang paling susah itu gini Mbak, ini anak saya, ini kenalan saya, padahal kita tuh ngerasa nggak enak gitu ya. Tapi biasanya apa yang kami lakukan itu adalah syukurnya BNI kan memiliki satu mekanisme perekrutan, ya memang lewat kaliber misalnya, ya memang prosedur itu memang harus dilakukan, prosedur itu memang harus dilalui. Nah seringkali yang agak susah itu pada saat ternyata calonnya atau yang tadi disampaikan itu ternyata mungkin gagal di 1 atau 2 tes dan lain sebagainya pada saat kita diminta. Nah itu tuh biasanya ada perasaan juga tidak enak gitu ya, tapi kami mencoba untuk menjelaskan bahwa gagalnya itu ada di mana, dan seringkali kami sampaikan bahwa yuk coba lagi nanti pada saat perekrutan berikutnya, dan ternyata ada yang ikut lagi, ada yang enggak. Jadi sebenarnya sih lebih kepada kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, kita bisa menyampaikan apa adanya saja kita sampaikan bahwa ini prosedur yang memang harus dilakukan, dibantu dalam hal apa, mungkin membantu untuk memberikan informasi, kita lagi butuh misalnya. Tapi kita dalam artian berapa sih siapa-siapa saja yang akan masuk, tentunya juga harus ada filtering, harus ada sistem untuk perekrutan dan tes-tes tadi itu yang memang harus dilalui. Nah kemudian challenge lagi nih, kalau masalah challenge yang biasanya sering bikin pusing itu masalah penilaian. Ya tadi juga ngobrol masalah promosi. Seringkali kita melihat banyak sekali leader-leader perempuan yang kita lihat itu secara kemampuan itu sangat bagus, sangat luar biasa. Tapi seringkali kami harus dihadapkan pada kondisi, kalau seandainya nanti, kadang-kadang dari sisi merekanya tuh yang, Bu sebenarnya saya pengen promosi nih, tapi karena harus keluar, ya seringkali waktu saya di tempat sebelumnya pun areanya itu luas gitu ya, artinya sampai harus keluar pulau. Nah seringkali kita melihat leader-leader yang memang sangat bagus, itu ya mungkin bukan terpaksa, itu kan kembali lagi ke pilihan ya. Seringkali mereka lebih memilih untuk ke keluarga, ya anak-anak dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, padahal kita tahu mereka punya value. Ya, nah kemudian bagaimana? Tapi ada juga kita lihat bahwa wah di sini ada leader-leader yang memang bagus. Ini beberapa di tempat kami sebelum, bahkan di sini pun juga itu banyak yang udah jadi. Ya bahkan karirnya itu Pak Kunto itu sangat cepat karena memang mereka udah ready, mereka tuh udah siap gitu. Karena memang dulu mungkin mereka dapat kesempatan karena anaknya masih kecil, mereka belum mengambil kesempatan itu.
Begitu anaknya sudah besar, kemudian mendapatkan izin dari keluarga dan suami, ternyata benar itu karirnya itu benar-benar cepat karena mereka sudah ready dan sudah siap. Artinya tidak ada lagi beban dan tanggungan, jadi biar nggak kepikiran dan lain sebagainya. Jadi menurut saya biasanya sih tantangannya tuh di situ. Nah, termasuk juga tadi masalah penilaian, apa yang kami lakukan, biasanya kami punya satu dashboard ya, artinya suatu sistem yang transparan, setiap orang itu bisa melihat. Artinya pada saat nanti si A, si B, si C dipromosikan atau si A, si B, si C mendapatkan nilai yang bagus, itu pasti ada dasarnya. Yang paling mudah kita lihat itu dasarnya itu adalah kinerja. Apakah dia achieve, apakah kinerjanya seperti apa, kemudian kita juga lihat dari sisi attitude dan lain sebagainya. Apakah itu sudah sempurna, tentunya kami juga membuka diri juga dengan adanya masukan-masukan ya, tentunya dengan adanya sistem itu tentunya itu yang sering menjadi challenge apabila ditanyakan, kok dia sih, kok bukan saya. Nah biasanya kami sering menerima masukan dan kami sampaikan, oh ya kita bisa menjelaskan kondisinya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi itu sih challenge biasanya yang paling membuat kita itu kadang-kadang ngerasa, wah ini cukup challenging juga. Tapi ya kembali lagi sepanjang kita bisa menjelaskan bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan, saya rasa setiap orang juga pasti akan bisa mengerti, memaklumi dan kita juga bisa menjaga integritas dan nilai-nilai itu. Mungkin itu kurang lebih Mbak Popi. Ya, Bu Novi. Terima kasih Bu Novi atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, luar biasa antusiasme dari Bapak Ibu pada webinar hari ini. Mengingat waktu yang cukup terbatas, sesi tanya jawab akan kita akhiri. Namun, sebelum menutup acara hari ini, saya persilakan untuk masing-masing narasumber dapat memberikan closing statement. Kepada Bapak Kunto, pesan apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh perempuan Indonesia agar terus konsisten menjaga integritas? Kepada Pak Kunto, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Popi. Jadi pernah ada, saya lupa ya, ada berkata, jika seseorang ingin menghancurkan sebuah negara atau peradaban, hancurkan dulu wanitanya gitu. Jadi di sini kan kelihatan bahwa seorang wanita dan perempuan itu adalah memiliki fungsi kontrol yang sangat kuat, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena pertama dia akan mengontrol perilaku pasangannya, dan itu sangat penting karena sebagus apapun sistem yang dibangun oleh pemerintah, institut dan sebagainya, kalau tidak ada kontrol terhadap si pengguna sistemnya yang dilakukan oleh pasangan tadi, itu sistem akan runtuh, akan tidak berguna. Selain sebagai fungsi kontrol, seorang ibu maupun wanita ataupun perempuan tadi adalah menanamkan budaya kepada anak-anaknya. Itu juga tidak kalah penting. Jadi dia mengontrol pasangannya, dia juga harus menanamkan nilai-nilai baik, nilai-nilai tadi 9 anti korupsi tersebut kepada anak-anaknya. Yang ditambah lagi, apalagi wanita-wanita tersebut berkarir, bagaimana dia akan menyeimbangkan ketiga hal tersebut sehingga dia bisa berhasil di ketiga sisi tersebut. Nah itulah pesannya, sehingga kami berharap kepada semua perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di Sri Kandi BNI, tetap jaga integritas ibu-ibu sekalian gitu kan, karena itulah yang menjadi nanti kokohnya sebuah BNI. BNI itu bisa hancur jika tokoh-tokoh atau pegawai-pegawai perempuannya itu tidak baik gitu kan. Seperti tadi sebuah peradaban bisa hancur jika tidak dijaga perempuannya. Kurang lebih seperti itu closing statement dari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kunto atas closing statement-nya. Selanjutnya Bu Novi, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh perempuan Indonesia agar terus konsisten menjaga integritas? Silakan Bu. Ya, kalau saya menyoroti lebih kepada peran kita. Peran kita itu banyak ya, mulai dari istri, dari ibu, profesional, yang tentunya menuntut kita untuk bisa menjaga nilai-nilai. Salah satunya itu adalah nilai integritas, jadi jangan takut untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang kita tahu itu salah, kita tahu itu tidak benar. Dan jangan takut teman-teman sendiri, karena kita punya satu wadah. Wadahnya itu adalah Sri Kandi BNI yang akan menjadi satu tempat untuk teman-teman itu bisa sharing, kemudian forum komunikasi, dan tentunya nanti di Sri Kandi BNI sendiri harapannya nanti akan bermunculan lagi leader-leader perempuan masa depan yang nanti akan memimpin dan bisa nanti menularkan dan meneruskan budaya-budaya integritas ini sehingga nantinya kita bisa menjaga nilai itu menjadi selama-lamanya. Baik, terima kasih Bu Novi atas closing statement-nya. Baik, selesai sudah pemaparan dan sesi tanya jawab pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan poin-poin webinar pada hari ini. Yang pertama, integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan. Tanpa integritas, kepercayaan tidak akan tumbuh.
Dan tanpa kepercayaan, organisasi tidak akan mampu berkembang secara berkelanjutan. Yang kedua, perempuan memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai dan teladan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di tempat kerja. Tercermin pada peran serta Sri Kandi BNI yang menunjukkan keteladanan perempuan sebagai kekuatan nyata dalam membentuk budaya yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menjaga integritas bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan dukungan sistem, budaya organisasi, serta keberanian moral untuk bersikap benar, meskipun dalam situasi yang tidak mudah. Demikian saya sampaikan, semoga webinar ini dapat bermanfaat serta memperkaya wawasan kita dalam menjaga integritas dan melindungi kepercayaan sebagai nilai budaya, khususnya pada lingkup pekerjaan. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami terdapat kekurangan maupun kekhilafan. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam kesempatan webinar lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kunto Aryawan dan Ibu Novi atas diskusi yang menarik hari ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Izin saya, Poppy Ciptamurti, selaku moderator pamit undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo BNI High Movers. Berikut cara melakukan absensi webinar dengan mudah dan cepat. Pertama, buka halaman login pada BNI Smarter. High Movers dapat mengakses BNI Smarter di website bnikorpu.bni.co.id atau scan barcode yang ada di layar. Setelah itu, login ke dalam akun BNI Smarter dengan memasukkan username dan password High Movers. Setelah login, bagi pengguna ponsel, klik ikon 3 baris di pojok atas, lalu pilih absensi webinar. Bagi pengguna laptop atau PC, klik absensi webinar di menu bar bagian atas. Setelah itu, pilih kelas webinar sesuai jadwal hari ini, dan jangan lupa masukkan NPP High Movers ya. Klik centang disclaimer sebelum klik submit, dan absensi sudah selesai. Mudah bukan? Jangan lupa absensi di setiap webinar ya. Sampai jumpa di sesi webinar berikutnya.